Kopi. Siap, Ustadz. Tanpa gula kayak biasa. Siap. Ini kamu ngapain, Nos? Duh, Pak Ustadz berisik aja. Saya lagi belajar nih Pak Ustadz, belajar kaligrafi. Kalau kamu mau belajar gini nih, aku punya jagoan kaligrafi. Go internasional. Ah, yang bener Pak Ustadz. Orangnya cukup berbobot. Bilang dong dari tadi. Nah, saya udah janjian. Ah. Nah, makanya kesini. Mana, Insya Allah, mana. orang itu selalu tepat janji. Orang itu mana. mohon maaf karena dia kaligrafi kan punya non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Allah, Mas Asiri. Ini orang yang dimaksud apa Pak Mas Ustadz? Asiri, Masya Duduk Allah, sini, luar silakan, biasa. silakan. Ya, Namanya Mas. siapa nih Pak Ustadz? Mas Silakan Asiri. sini. Mas Asiri. Oh, Ya, Mas Mas Asiri, Asiri silakan tadi duduk sini betul. Mas Asiri. Masya Allah. Oh, jadi Mas Asiri ini adalah ahli kaligrafi. Go internasional. Iya. Bukan ini. Kaligrafi itu by the way, siapa tahu ada yang belum pernah tahu gitu. Kaligrafi itu apanya kali jodoh ya, Pak? Oh, kalau kaligrafi sama kali jodoh jauh. Oh, jadul. Kali jodoh tempat kamu mangkal, kalau kaligrafi itu Kalau kaligrafi itu tulisan indah. tulisan indah. Tulisan indah. Ya, tulisan indah. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim saja dengan tulisan yang indah dan bagus, lo masuk surga Mbak dia. Muhammad Asiri adalah salah satu kaligrafer ternama di Indonesia. Pria kelahiran Kudus 39 tahun silam ini sudah menggeluti dunia kaligrafi sejak kelas 2 di Madrasah Aliyah. Alumni diklat Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lembang ini telah menorehkan berbagai macam prestasi, mulai dari tingkat nasional, Asia, hingga dunia. Kecintaannya kepada dunia seni tulis indah tak membuatnya lupa akan pentingnya regenerasi ilmu yang telah ia miliki. Di puncak produktivitasnya sebagai seorang kaligrafer, saat berusia 35 tahun, Asiri memilih pensiun dari kompetisi kaligrafi dunia. Ia mengabdikan hidupnya ke tengah masyarakat dengan mendirikan pesantren modern bernama Pesantren Seni Kaligrafi Al-Quran atau PSKQ Kudus. PSKQ Kudus adalah pesantren yang tak hanya mengkaji ilmu agama, tapi juga berbasis seni kaligrafi pertama di Indonesia. Kajiannya berupa seni kaligrafi tradisional hingga kaligrafi kontemporer, melalui medium konvensional hingga digital. Ratusan santri datang dari seluruh pelosok Nusantara hingga Asia Tenggara. Tak hanya itu, dia juga memiliki ribuan santri virtual yang siap belajar kaligrafi melalui aplikasi obrolan daring di ponsel pintar. Yang menarik, pada setiap periode tertentu para santri ini diwajibkan membuat karya yang akan dipamerkan dan diperjualbelikan. Hampir seluruh santri datang dengan tanpa memiliki kemampuan dan bakat seni kaligrafi. Namun mereka punya tekad dan semangat yang kuat untuk belajar bersama Ustadz Asiri. Muhammad Mualimin adalah salah satunya. 8 tahun lamanya dia belajar kaligrafi di PSKQ. Kini dia menjadi salah satu santri berprestasi yang dimiliki PSKQ. Mualimin kerap kali menjuarai kompetisi kaligrafi tingkat lokal, nasional, hingga Asia Tenggara. Teranyar dia memenangkan kejuaraan kaligrafi tingkat Asia Tenggara. Namun hal ini tak lekas membuatnya berpuas diri. Tak hanya mengajarkan santri-santrinya menekuni seni kaligrafi, Ustadz Asiri juga menggerakkan roda ekonomi penduduk di desa Undaan Lor, Kudus ini. Lebih dari 50 orang warga desa dipekerjakan sebagai tenaga konstruksi dan dekorasi kaligrafi yang ada di pesantren ini. Lima bulan terakhir, pesantren seni kaligrafi Al-Quran tengah mengembangkan batik kaligrafi. Batik kaligrafi adalah seni kaligrafi yang dituangkan dalam medium kain. Sebagai pendiri pesantren ini, Ustadz Asiri mempunyai misi mensosialisasikan kaligrafi melalui kearifan lokal. Dengan piranti dan metode konvensional, batik kaligrafi diciptakan oleh Asiri dibantu dengan istri dan beberapa santrinya. Bahan itu meliputi kain katun, malam atau cairan lilin,
dan beberapa pewarna kain. Menulis kaligrafi di atas kertas saja perlu keterampilan khusus. Apalagi mencanting kaligrafi di atas kain, tentu lebih sulit lagi. Karena itulah, Ustadz Asiri meyakini bila batik kaligrafi yang diusungnya akan memikat banyak orang. Udah berapa lama nih belajar kaligrafi? Wah, mulai dari lulus SMA saya. Lulus SMA. pantes. Dulu aliyah saya, aliyah Aliyah. kelas 2 itu sudah mulai belajar. Cuman menekuni fokus itu setelah lulus SMA atau lulus aliyah. Iya. Oke. Udah seserius apa nih sampai berprestasi kah atau gimana? Alhamdulillah kalau dari awal kami berprestasi sampai tingkat ASEAN dan internasional. Beberapa santri kami juga beberapa ada yang juara kaligrafi internasional. Juara 1 loh ya, bukan juara abal-abal. Ya. Kalau kaligrafi itu yang pertama backgroundnya dulu, apa tulisannya dulu, apa biasanya apa? Bebas Kiai, bebas. Oh bebas. Maksudnya ini juga nanti akan bisa jadi kaligrafi ini coret-coretan yang nggak jelas sekali ini. itu. Coba. Mas Asiri berarti belajar kaligrafi ini ada sekolahnya ya? Ya ada. Di tempat kami kan ada pesantren seni kaligrafi. Namanya PSKK ya, itu khusus untuk mempelajari kaligrafi, tahfidz juga, kemudian kajian keislaman yang moderat. Luar biasa. Makanya kalau pelukis kaligrafi beda dengan pelukis umum. Dia punya nuansa agamanya, punya nuansa religinya. Karena yang dilukis nggak mungkin pornografi ada di situ. Nggak boleh. Iya, ada karena ilmunya, kaligrafi itu etikanya. bicara tentang message, pesan-pesannya yang ada ada di sana. pesan-pesannya. Ini Oke. murni. Nah, sambil coret-coret yuk kita yuk. Oke. Nah, Oke. ini kita bikin. Ini Saya sambil diajarin boleh Mas ya? Boleh nih, coba kuasnya dipegangin. Nah, sambil ngambil cat dong. Tuh. ya, Gitu. kalau Bebas saja, ayo. enggak, Ya. tapi harus punya apa? Perpaduan warnanya gimana ini? Ini kan kita temanya kopi nih. Ah. Nanti kita nulis Yasrob Al-Qahwah. Oh, ya sob alkohol. Minum kopi. Minum Ya, ya. kopi alkohol. Nah, kita bikin Mas, nuansa pengen tahu coklat-coklat. nih. Nah, Pengen tahu juga nih Mas, kalau yang namanya seni lukis itu banyak. Ya, Kenapa betul. milihnya kaligrafi? saya kesengsem dengan kaligrafi itu karena Kenapa ada nilai estetis dan dakwah. Masa sih? Loh iya, sekarang dakwah nggak mesti ceramah seperti Pak Ustadz. Ya, Betul. betul. Nah, kita dakwah bisa melalui kalam. Kan di Al-Quran jelas, surat Al-Alaq 1-5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Masya Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kolam itu nggak melulu selalu pulpen. Kuas juga kalam ini. Iya. Oke. Media sosial juga kalam. Dan TV itu One ini ngaruh, juga betul. kalam. Iya. Tergantung cara penggunaan dan Nah, penyampaiannya. Nah, betul. saya pengen tahu nih dari kaligrafi ini bisa dakwah tuh seperti apa? Coba praktekin deh Mas. Maaf Mas. Nah, angkat dulu. Ini tadi dari oret-oretnya saya loh, yang nggak jelas, terus nggak ada ujungnya, nggak ada juntrungannya kata Pak Ustadz. Kita lihat nih, kalau yang megangnya adalah ahlinya tuh bisa jadi bagus nggak? Milih warnanya aja beda. Kita tulis ya di sini ya. Iya. Yasrob Al-Qahwah gitu. Yasrob alkohol, minum kopi. Yasrob Wih, keren banget. Al-Qahwah di sini nih. Kohwa, kopi. Pak Ustadz, Ya, kalau ngomongin kaligrafi nih, kedudukannya atau penempatannya kaligrafi di mata Islam tuh gimana ya? pertama kalau itu lafdzul jalalah tidak boleh dipasang di sembarang tempat. Misalnya ini tulisan Allah, nggak boleh ditaruh di lantai. Oh. Itu bagian penghormatan. Jangan salah, kita ke Masjid Nabawi ada kaligrafinya. Iya. Di Masjid Nabi itu ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, sahabat-sahabat itu ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, jadi penempatannya juga harus pas. Itu. Yang kedua juga supaya punya nilai dakwah ya harus mengingatkan. Misalnya tentang ini kan mengingatkan kohwa berarti kopi. Iya. Ya. Minum kopi ibadah loh ya. Masa sih? Ibadah kalau kita ngopi dengan
ingat sama Allah ibadah. Makanya di ngopi ngobrol perihal iman. Iman. Gitu. masalahnya. Di sini bukan sekedar ngopi. Iya. Terus ini kaligrafi yang ada di belakang ini buatannya Pak Ustadz Wijayanto apa Mas Asiri? Iya, buatan saya tapi saya suruhan. Iya. Tapi ini Mas filosofinya tinggi sekali loh. Apa tuh filosofinya ini kan nih? aslinya kan hubbul waton minal iman. Minal iman. Ya. Cinta tanah air itu bagian Bagian dari dari iman. iman. Ya. Ini kan hub ini. Hub ini kan Wih. cinta ya, simbol cinta. Itu udah masuk dakwah belum Pak Ustadz? Iya dong, ya, karena ini ada pesan moral. Ada cuma gini doang ya? Betul. Pesan moral yang disampaikan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada umat waktu itu ya. Oke, terus bagaimana cara orang awam, contoh kayak saya untuk bisa menikmati kaligrafi? Misalnya contoh yang sebelah sini nih. Ya. Ini kan kalau dilihat secara mata, kasat mata gitu ya. Betul. Kayak cuman garis-garis, kotak-kotak segala macam kalau kita nggak melihat secara detail gitu. Ini cara menikmatinya seperti apa? Tapi sebentar dulu, ini kopinya mana nih? Ini. Kok belum nyampe-nyampe? Karena mejanya penuh, jadi kopinya di sini Pak Ustadz. Siap, bawa ke sini deh. Ya. Tapi kalau mahakarya yang sudah pernah dibuat atau dihasilkan sama Mahakarya yang Mas Siri. sifatnya untuk masjid itu di Kamboja. 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 Sampai Di- ke negara Kamboja, di Malaysia juga pernah. Di Masjid Asirkal Kamboja. Kalau udah dipegang sama Mas Asiri, saya masih bisa coret-coret nggak sih? Takut Boleh, salah boleh. Mas Asiri. Enggak Boleh, ada tapi salah. Seni takutnya itu nggak kamu boleh. malah merusak makna warna. Itu, makanya takutnya nanti merusak harga jualnya. By the way, kalau ngomongin harga jual nih Mas Oh Asiri, enggak, ini bebas ini. ini harga jual kaligrafi itu gimana sih sekarang pasarannya? Harga jual kaligrafi sekarang jadi luar biasa. Oh, ya? Ngeri, mengerikan. Masa pandemi loh? Iya sama aja, nggak ada pengaruhnya pandemi itu. Oh. Soalnya nilai estetis itu tidak bisa ditukar dengan uang. Nah, makanya nanti boleh melipat gandakan penjualan harga itu di dalam karya seni. Boleh itu. Tapi kalau sembako nggak boleh. Ya, tapi yang paling spektakuler di mana, Mas? Iya, yang masterpiece di mana nih? Kalau yang paling spektakuler sekarang kita lagi bikin mushaf Al-Quran terbesar di dunia. Oh, sekarang lagi Ya, bikin Al-Quran betul. terbesar. Kita sampelnya aja ukuran lebarnya itu 3x2. 3 Satu kali 2. lembarnya itu 3x2 meter. Oh, itu Bukan berarti senti lama loh ya. bikinnya dong. Itu di Iya. kanvas? Apa Di kanvas, gimana? di Oh, kanvas. kanvas juga. Jadi itu masuk museum rekor itu sebenarnya. Oke, oke, Nah, oke. itu sekarang kita posisikan, saya bikinkan museum khusus, museum kaligrafi di Kudus. Oh, di Kudus. Ya, kebetulan kami juga bikin cabang di Jogja juga. PSKK Jogja namanya. Oke, tapi kalau mahakarya yang sudah pernah dibuat atau dihasilkan sama Mahakarya Mas yang Siri. sifatnya untuk masjid itu di Kamboja. 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 Ya, Oh. sampai Di- ke negara Kamboja, di Malaysia juga pernah. Di Masjid Asirkal Kamboja. Oh, di Kamboja ada Ya, di Kamboja. karyanya Mas Asir di Ada sana? ya. Kaligrafi ornamen sama interior masjid. Itu bentuknya apa? Gini apa dalam Dalam bentuk ini seni interior. Seni interior itu kan macam-macam. Ada motif ornamen, ada arabes. pakai kuningan dari gitu? berbagai bahan, ya kuningan, tembaga, pakai GRC, kemudian pakai fiber dan lain-lain. Pantesan dari tadi alatannya aja ternyata bukan kuas aja Pak Ustadz. Iya. Ada pisau Ya, lah, ada macam-macam alatnya. Macam-macam segala macam. dan cara pegangnya aja beda. Kinos gini-gini, Iya, ini iya, ternyata tinggal Nah, by the way nih, Ya, pengen tahu juga kalau kaligrafi ini setiap orang bisa melakukannya atau ada bakat-bakatan? Wah, semua orang bisa melakukannya. Makanya sahabat Ali pernah ngomong, akrimu auladakum bil kitabah, fa innal kitabata min ahamil umur wa andumi surur. Kalau enggak, kalau bakat berarti enggak mungkin sahabat Ali ngomong begitu. Artinya kan gini, anak-anakmu ajarilah nulis kaligrafi, tulisan yang indah. Kan begitu. Iya, Karena kalau sudah bisa menulis indah, otomatis kan dia memahami persoalan. Andomi surur itu menambah kebahagiaan. Iya, 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 iya. Ahamil umur itu memahami persoalan. Masya Allah. Orang kalau bisa membaca kan pasti memahami persoalan dong. Iya, iya, Nah, iya, seperti iya. itu. Asal ada minat, asal mau belajar. Iya, Santri-santri saya yang masuk nggak mesti bakat. Juara internasional itu asal mau latihan, asal mau belajar sungguh-sungguh, telaten. Kalau kata Yakut Al-Mustaqsimi, itu kaligrafer kenamaan di Baghdad ya. Beliau mengatakan, konsep dan prinsip belajar itu ada 3. apa itu? Al-khottu makhfiyun fi ta'limil ustad, 1. Kemudian yang kedua, wa qiwamuhu fi kasrotil masak, 2. Kemudian yang ketiga, wa dawamuhu ala dinil Islam. Salah. Yang pertama, bimbingan guru itu penting. Pasti. Seorang yang belajar apapun pasti ada gurunya dong. Orang yang tepat.
Ya. Ustadz Wijayanto nggak mungkin seperti ini kalau beliau dulu nggak pernah mondok. Atau Iya. paling tidak nggak pernah belajar sama guru. Jelas orang menuntut ilmu tanpa guru. Kopi aja, kalau nggak diracik dan dikasih ilmunya nggak bisa enak kok kopi. Betul. Kalau ketemu sama orang yang benar. Nah, Pak Ustadz Wijayanto aja betul. pernah punya guru ya Pak Ustadz Iya ya? dong, kalau Iya. tanpa guru fahuwa bidolal, dia akan sesat. Nah, betul. Iya. Makanya harus. Nah, itu, kemudian ya. yang kedua, wakiwa muhufi kasrotil masak. Harus latihan rutin. Ya, telaten. Ya, telaten, Telaten, istiqomah kalau dalam- bahasanya. ya, gitu. Yang kalau- ketiga, Yang ketiga, untuk syiar dan dakwah. oh niatnya. Nah, iya harus itu. Kalau salah niat ya repot. Iya, Masya Allah. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Kulum Oke. mri'in manawa kan gitu. Iya, benar. Kalau niatnya salah ya salah juga. Salah, betul. gitu. Nah, ini cara menikmatinya gimana? Saya pengen kasih lihat nih Ya. sama siapa tahu pemirsa juga pengen lihat nih. Boleh. Nih, coba kasih lihat. kebalik. Gimana? Kebalik. Gimana sih Pak Ustadz bercanda Gini nih? dong, gini. Bisa nggak cari host lain? Nih, turunin. Nanti Mas Asiri nggak Nah, kelihatan. kayak gini. Ini Nah. udah jadi atau masih setengah jadi nih? Ini setengah jadi nih. Nah, jadi Nah, cara ini menikmati. baru 70% ini ini. ada pesan 70%. ya di Yasrob al-Qahwa. Ah. Minumlah kopi ya. Betul. Minumlah kopi. Iya. Ini cara menikmatinya seperti apa sebenarnya? Ini sebenarnya Ya. di sini juga ada tulisan merah. Ini Ya. menikmatinya gimana? Kalau orang awam kayak saya mungkin apa bagusnya sih Pak Ustadz gitu coba Mas Sebenarnya Asiri. kalau kita bicara seni itu kan kalau kata Sujoyono sebagai bapak seni rupa Indonesia, beliau mengatakan bahwa seni itu jiwa yang tampak. Jadi kita sebenarnya sedang menampakkan ekspresi saya bahwa perlu kita mengeluarkan ekspresi itu dalam bentuk keindahan yang berbeda. Kan begitu, misalnya Allah menciptakan tikus, Ya. itu keindahannya berbeda. Beda dengan keindahan ketika menciptakan bunga misalnya. Iya. Sama-sama indah. Cuman kita harus bisa menikmatinya. Caranya bagaimana ya? Proses. Dilihatin lama-lama, dijiwai. Oh ternyata ada maksudnya gitu kan. Tapi itu sangat juga mungkin multi interpretable. Artinya Betul. interpretasi orang akan beda. Ini kenapa kok milih merah dengan latar belakang putih? Karena orang Indonesia Betul, hitam gitu putih. kan. Artinya Nah, seperti ini ada tadi. merah putih, ada kenapa kok kuning, kenapa kok hijau? Bisa saja dari aspek-aspek yang lain. Tapi kalau saya sih nanti pulangnya tak bawa ya. Enggak gitu, Oh, enggak gitu. Ini kanvasnya saya enak aja Pak Ustadz. Ini boleh ditaruh di sini kan ada Ya, kopi-kopinya boleh, segala boleh. macam. Berapa lama sebenarnya supaya bisa jadi jago banget kayak Mas Asiri gini Kalau saya belajar? belajar kaligrafi itu sebenarnya 15 tahun. 15 lama. tahun. Iya, 15 tahun. Mulai dari aliyah kelas 2 itu sampai 2013 ya. Itu masih belajar itu. Pantesan. Lama sekali. Cakep Mas Asiri. Ini tadi pada sama Pak Ustadz pas saya masih bikin di awal udah mau dibuang, dikira sampah kata Pak Ustadz. Tapi saya pikir kamu itu agak masa kecil kurang bahagia, buang kotoran di tempat kayak gini. Lagi Ini kan- belajar Pak Ustadz. Insya Allah. By the way kalau boleh tahu nih, berapa lama sebenarnya supaya bisa jadi jago banget kayak Mas Asiri gini Kalau saya belajar? belajar kaligrafi itu sebenarnya 15 tahun. 15 lama. tahun. Iya, 15 tahun. Mulai dari aliyah kelas 2 itu sampai 2013 ya. Itu masih belajar itu. Pantesan. Jadi lama sekali. Tapi masalahnya belajar kaligrafi kalau cuman lukis ya itu lebih mudah. Tapi kaidah atau ada pakem-pakem ilmu yang harus kita pelajari, ada naski, sulus, rik'ah, diwani, ada fan istilahnya kan. Fan itu kan banyak macamnya. Itu yang Ya. berbeda dari kaligrafi kali. Kalau Tapi huruf ada- itu ada font. Ada alirannya, ada maksudnya kalau ini pasti bisa diidentifikasi. Misalnya Bisa, ini bisa, ha. karena kalau dulu ada senior kita misalnya Pak Saiful Saiful Adnan, Adnan, ya betul, beliau misalnya guru itu kan saya. serba lancip ya karena Betul. ini semuanya. Kalau jadi ini langsung bisa dikenali, ini karya siapa gitu. Bisa langsung dikenali. Kalau saya, aliran Nah, Mas saya. Asiri ya. kemana? Kalau aliran saya itu sebenarnya aliran asuisme. Asuisme. Asuisme itu asiri, ya. Asiri, khas asiri istilahnya gitu. Lebih nggak enak kayak asuisme. Jangan, Kok saya jangan bukan pelan-pelan. asu ya. Dikira kesana asuisme. Iya, Asuisme. jangan Saya langsung takut gitu. dipotong-potong. Oke, Mas Asiri pengen tahu nih, tips atau mungkin masukan buat saya atau mungkin buat Fauji yang baru mau belajar kaligrafi. Utamanya milenial. Nah, ini Milenial dan kekinian. Karena jangan sampai asik di medsos terus Iya. tanpa ada karya. Ini belajar yang gini ya. Soalnya menarik ini. Iya. Jadi sebenarnya konsep pengembangan kaligrafi itu tidak hanya selain sebagai dakwah, tapi sebagai pengembangan ekonomi kreatif umat. Makanya konsep pesantren kami PSKK itu konsepnya adalah selain belajar agama, santri diberikan keahlian untuk bisa berdikari nanti setelah lulus.
Nah ini penting, belajar kaligrafi itu termasuk bagian dari salah satu cara untuk nanti dia berdikari, santri begitu. Nah, Mas Asiri pengen tahu nih, apa nih harapan atau mungkin cita-cita Mas Asiri yang berhubungan dengan kaligrafi sampai sekarang belum kesampaian. Misalnya bikin kaligrafi di Nabawi gitu. Betul. Cita-cita saya yang paling tinggi adalah saya bisa memberi manfaat pada semua orang. Sekarang kita membuka PSKK beberapa cabang di Indonesia. Saya berharap nanti ada kampus khusus yang menangani tentang seni kaligrafi. Itu di Indonesia belum ada. Indonesia kaya ini loh, nggak punya kampus seni kaligrafi. Kan aneh ya sebenarnya. Nanti Ya Mas ini Asiri mohon yang maaf bikin ini. ya. Nah saya mau bikin itu. Amin. Swadaya nggak apa-apa, yang penting semangat. Iya, Karena benar, tujuan saya apa? Ya bagaimana generasi anak-anak muda kita itu nanti sebagai tulang punggung, sebagai pengisi kemerdekaan kita. Mereka kalau nggak punya keahlian, paling tidak mereka itu bisa belajar dari apa yang mereka miliki dan bisa dikembangkan. Nggak mesti kaligrafi sebenarnya, apa saja. Masya Allah. Dan manfaatnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk umat, untuk negara, untuk bangsa kan gitu, untuk tanah air tercinta. Makanya hubbul waton minal iman. Masya Allah. Ini orang-orang seperti Mas Asiri ini yang perlu kita budidayakan. Di public Kalau area. mati, Iya. dimuseumkan. Gimana Pak Ustadz nih? Di public area, di bandara-bandara internasional, ada hiasan-hiasan kaligrafi itu yang Iya, itu betul. membuat satu keindahan, membuat warna, ada pesan. Nah, Tapi kuncinya adalah satu. Pertama, orang apalagi di bulan Ramadan, tidak mungkin akan terjadi seperti ini kalau kita tidak punya kesabaran. Maka puasa mengajarkan kesabaran. Kesabaran. Itu syahrul sabr. Puasa ini adalah bulan kesabaran. Yang kedua, ini penting, munadhamun fi su'unihi. Orang Islam itu belajar sampai tuntas, totalitas. Nanti belajar kaligrafi cuma setengah tahun berhenti, kapan jadinya? Nggak jadi apa-apa nanti. Ya, makanya 15 tahun sampai seperti ini. Baru sekali mau jadi yang baik, nggak bisa. Paling ya tadi jadinya kayak kayak coret-coretan yang nggak ada artinya. Tapi luar biasa, hari ini kita dapat belajar, ini adalah Yaumus Sabr, ini adalah Syahrus Sabr, ini adalah bulan kesabaran. Yang kedua, apapun harus secara munadhamun fi su'unihi, itu artinya kita tuntas dan jangan sampai berhenti. Jangan sampai putus asa, dan semuanya kalau kita sabar, kita tuntaskan, nanti akan jadi. Totalitas ya Pak Ustadz, Iya. ya, dalam melakukan segala sesuatu itu supaya Betul. nggak tanggung-tanggung hasilnya juga. By the way, ini udah jadi nih. Ya sudah. Buat makanya saya ini- atau buat Pak Ustadz? Nah, dua-duanya dibagi jadi dua kan nggak Oh mungkin ini. jangan, ini sayang banget kalau dirusak nih. Digergaji dong. Nanti sehari di tempatnya sana, tuh ini 2 tahun di tempatku. Ya, ini gantian gitu ya. Keren ini. Buat ditaruh di sini Oh, nih. iya, biar ngopinya ibadah. Amin.